إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين آمين. Istighdharul qalbi biwahdaniyati. Istighdharul qalbi biwahdaniyatillahi ta'ala. Istighdharul qalbi. Istighdhar itu bermakna artinya adalah menghadirkan hati biwahdaniyati dengan sifat Allah, dengan sifat wahdaniyat Allah atau sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Anda ketika berzikir itu harus menghadirkan sifat keesaan Allah. Ini kunci. Maka ketika zikir itu pasti la ilaha illallah. Nah, ketika illallah itu bermakna wahdah, tiada Tuhan selain Allah. Ya cuman Allah. Jadi tunggal. Jadi tunggal. Jadi kalau torekoh itu biasanya la ilaha illallah. Pas illallah itu biasanya ada yang mencong ke kiri, ada yang mencong ke kanan, macam-macam. Itu terserah nanti pakai apa. Tapi illallah itu kita menghadirkan sifat wahdaniyat, itu tujuannya. Nah, jadi bukan kok soal gedeknya, bukan. Nah, itu variasi nggak apa-apa. Itu karena memang saking menikmatinya itu sampai gedek begitu. Jadi illallah itu ketika illallah itu menghadirkan di dalam hati sifat wahdaniyat atau sifat keesaan Allah, bahwa tidak ada wujud semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah sumber dari wujud apa yang ada di alam semuanya, alam dunia, alam setan, alam malaikat, alam semua yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci. Maka latihan kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu di dalam hati itu kita menghadirkan di hati kita itu bahwa ya mung pangeran lah, itulah corok-corok kasaran itu. Di ning hati Allah. Sepokok kabeh ora ana onone mung Gusti Allah. Ini latihan. Maka kalau ini kunci, kalau Anda mau berzikir kuncinya ini. Wa iyyaka waduhulal qalbi. Wa iyyaka, takutlah kalian semua. Waduhulal qalbi, apa lupanya hati. Jadi takutlah Anda kepada lupanya hati atau hati yang lupa. Kenapa takut an wahdaniyati, dari tidak adanya hati ini itu tidak adanya sifat wahdaniyat atau sifat keesannya Allah. Maka hati-hati sekali kita harus takut bahwa ketika kita zikir itu intinya itu pokoknya illallah, itu pokoknya Allah, cuman Allah lagi ya, cuman Allah lagi, cuman Allah lagi ya, cuman itu. Jadi yang ada di hati cuman Allah. Ini sifat wahdaniyah. Nah, ini kunci. Kalau Anda mau ketemu sama yang bikin semuanya, kuncinya di sini. Fa awalu darajatiz zakirina, utawi awal atau permulaan derajatnya orang-orang yang berzikir. Nah, ini ya, derajatnya orang yang berzikir. Istighdharu wahdaniyati, itu menghadirkan sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal derajatnya itu kita ketika mau masuk ini belajar ini dulu. Sama kalau kemarin ketika mau masuk makom itu makom tobat dulu. Nah, ini ketika orang sudah mau zikir, awalnya itu harus ini dulu. Jadi di hati kita itu harus sifat keesaan Allah itu harus tetap ada selalu dalam hati. Wa ma dzakarahu adz-dzakiruna wa futiha alaihim illa bi istighdharihim.
Jadi tidak ada wa ma dzakaruhu, tidak ada orang yang berzikir. Maksudnya wa ma dzakaruhu itu tidak ada orang yang berzikir kepada Allah sapa azzakiruna, orang-orang yang berzikir, wa futiha, lalu dibuka pintunya, alaihim, kepada orang azzakirun, kembalinya kepada azzakirun, illa bistighdharihim, kecuali illa bistighdharihim itu kecuali dia tadi, orang tadi atau orang yang berzikir tadi itu menghadirkan sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu itu tidak akan dibuka kalau di hatimu tidak ada sifat wahdah. Oh ya, nggak bakal sampai. Ini kunci. Maka toreko itu ya harus begini. Jadi pelajarannya ini. Jadi di hatimu itu harus kamu hadirkan bahwa Allah itu sudah yang Maha Esa, tunggal, sudah nggak ada saingannya. Wah, itu terus ketika kita dipikir. Wa ma taradu illa bidzikrihim ma'a ghalabatid duhuli. Wa ma taradu, dan tidak ditolak. Taradu itu artinya tidak ditolak. Illa bidzikrihim, kecuali dengan zikir atau nutur atau zikir, ma'a ghalabatid duhuli alaihim, ma'a ghalabati itu gelinding itu memenangkan ya. Jadi apa bahasa Indonesianya? Jadi dan setiap orang yang berzikir, ya, mama torodu itu artinya ditolak, dan setiap orang yang berzikir itu ditolak, ya. Dan setiap orang yang berzikir itu tidak ditolak, tidak ditolak. Dan setiap orang yang berzikir itu ditolak. Wa ma taradu illa bidzikrihi. Oh, gini. Dan setiap orang yang berzikir itu ditolak, itu tidak ada sebabnya, ya, kecuali orang-orang itu berzikir tetapi tidak menghadirkan tetapi di hatinya lupa. Jadi ketika hatinya lupa, tidak menyantumkan sifat wahdaniyat, itu zikirnya tolak. Maka penting ini. Maka hati Anda ketika berzikir la ilaha illallah itu, ketika illallah itu Anda mantep bahwa wis pokoknya ora ono tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu wis mau tunggal, nggak ada wujud selainnya. Pokoknya Allah itu caranya menghadirkan itu. Jadi Anda lupa Anda sendiri, lupa kabeh. Maka hadirkan Allah di dalam hati Anda dengan sifat wahdah, ya, keesaan. Tuhan yang Maha Esa. Wa tasta'inu ala dzalika biqom isyahwataini. Wa tasta'inu, dan bantulah hatimu. Nah, ketika Anda tidak bisa, susah menghadirkan sifat wahdaniyat, wasta'inu, maka hatimu bantulah hatimu ala dzalika ing atase mengkono istighdharul qalbi. Jadi hatimu ketika kamu susah menancapkan sifat wahdaniyah di dalam hatimu, maka hatimu bantunya apa? Biqom isyahwataini, dengan menggempur. Qom itu artinya menggempur atau merusak. Biqom isyahwataini, dengan menggempur dua syahwat. Ini caranya. Ketika Anda itu susah, saya zikir tapi susah untuk di hati itu sifat wahdaniyah, ada caranya. Caranya apa? Yaitu Anda harus merusak atau menggempur dua syahwat. Yang pertama al-batni, syahwat perut. Nah, ini pokoknya Anda itu berarti syahwat perut itu maksudnya apa? Bukan kok soal makannya banyak, bukan. Tapi yang masuk di perut ini harus steril. Maka kemarin saya jelaskan, orang itu bisa jadi wali karena makan. Orang bisa jadi wali karena tidak makan. Itu tergantung cara makannya. Ya, seandainya Anda jadi wali, Anda Yuda ini nggak makan 41 hari, tak jamin jadi wali. Kalau enggak ya mati berarti.
Nah, maksud saya jadi wali itu lewat jalur tidak makan. Karena apa? Kalau dia makan, takut apa yang dia makan ini tercampur sesuatu yang haram. Kalau dia tidak terpaksa, dia nggak makan. Tapi ketika dia terpaksa, semua jadi halal. Yuda di hutan nggak ada makanan, adanya babi. Dimakan boleh. Boleh. Jadi semua yang haram jadi halal. Begitu juga makanan. Maka Anda jangan makan kalau tidak betul-betul kepepet. Kalau nggak makan mati. Tak jamin 41 hari jadi wali. Ini caranya. Ya. Itu jalur wali yang tidak makan. Jalur wali yang lewat makan juga ada. Ketika Anda makan itu benar-benar menikmati bahwa ya Allah, saya ini makhluk yang ternyata saya makhluk ini gagah, punya akal, pinter, presiden, macam-macam, ternyata masih butuh nasi. Nah itu ketika Anda makannya dengan meresapi itu, setiap makan pasti jadi wali. Oh itu tak jamin pasti. Karena Anda merasa bersyukur dan merasa hina. Bahwa itu ternyata saya ini yang kaya raya, punya mobil, kan, ternyata masih butuh nasi. Yang nggak punya akal, yang nggak punya macam-macam. Nah, itu jalur dua ini. Maka orang itu kadang begini, wali itu yang sholatnya sehari 1000 kali. Oh enggak, malah nggak kuat yang model kayak gitu Anda itu. Malah, atau wali itu yang pakai sorban, enggak begitu, enggak soal itu. Tapi yang soal dia itu mengesahkan Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan pasti berurusan dengan Tuhan. Enggak mungkin enggak. Maka wali adalah, kalau di Quran kan jelas itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak punya rasa khawatir. Tapi sebenarnya begini, wali itu sederhana. Kalau Anda melihat orang itu mengingatkan Anda pada akhirat atau pada Allah, itu tanda-tanda wali sudah ada. Sederhana. Kalau wala khaufun alaihim itu agak berat. Jadi orang nggak punya khawatir itu agak berat. Tapi kalau tanda-tanda ketika Anda melihat seseorang, Anda mengingatkan seseorang itu pada akhirat atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah ada tanda-tanda wah. Jadi dua cara menggempur Anda, cara menggempur biar hati Anda terbantu, biar tertolong, bisa menghadirkan sifat wahdaniyat Allah dalam hati. Yang pertama perut. Nah, perut ini, apa yang masuk di perut ini perlu dikaguan. Makanya saya pentingnya zakat itu di sini. Ini pentingnya zakat itu di sini. Enggak mungkin kerja Anda itu 100% halal. Enggak tahu ada nipunya, bukan nipu ya, apa namanya? Korupsi waktu atau ngomongnya kadang, oh ini belanjanya 10.000 padahal 9.000. Atau oh ini ngambilnya di kayak gopur, oh ini jauh Pak ngambil, padahal ngambilnya di tempatnya Bos Agus. Wah itu kadang begitu. Nah, maka di sini perlu zakat. Kadang orang niatnya sih nggak bohong niatnya, cuman karena mulutnya kecepatan, tahu udah ngomong begitu. Nah, ini perlu dizakati. Maka satu ini adalah perut. Apa semua yang masuk dalam perut ini perlu hisap masing-masing. Apa namanya? Dihisap, atau kalau nggak gitu ya disortir. Ini barang dari mana? Ini barang dari mana? Itu penting. Wal farji lan farji, kemaluan. Nah, ini juga jika Anda ingin menghadirkan di hati Anda sifat wahdaniyat, maka jagalah farji Anda, kemaluan Anda. Kalau bahasa Jawa itu ojo ngacengan di sini. Ojo ngawur. Jadi ini dijaga, perlu dijaga. Ya seneng tapi ya ojo sing terus lah iku maulah semacam-macam. Dua ini ya. Jadi menghadirkan bahwa perut Anda itu perlu sterilisasi. Maka puasa ini termasuk sterilisasi. Karena kita itu makan ya buka sama sahur. Itu bisa dikontrol gampang dibanding Anda tiap nggak puasa. Itu kadang makan bisa berkali-kali apa yang masuk enggak. Tapi kalau Anda puasa itu bisa kena sortir. Oh ini makan saya cuman jadi buka paling, nah itu gampang. Maka termasuk salah satu puasa ini adalah barokahnya atau fungsinya untuk mensortir apa yang masuk ke dalam perut. Wal farji dan kemaluan, yaitu
Nah, ini kemaluan ini kadang agak ngeri ini. Sukanya nubruk-nubruk nggak jelas kadang-kadang. Wala yudo duka fillahi illa nafsaka. Wala yudo duka, dan tidak ada yang menghalangimu. Ka itu kamu maksudnya. Wala yudo duka, dan tidak ada yang menghalangi kamu fillahi, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, illa nafsaka, kecuali nafsumu sendiri. Maka sebenarnya orang itu kadang suka menyalahkan setan. Oh ini setan, oh ini saya ini karena tergoda setan. Enggak, sudah jelas sih, wala yudoduka fillahi illa nafsa, bahwa tidak ada yang menghalangimu menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala, kecuali nafsu. Maka nafsumu itu perlu dijaga, perlu disetir, perlu. Kalau nafsu nggak bisa dihilangin. Kalau nafsu hilang Anda jadi malaikat. Ya. Jadi nafsu itu bisanya dikendalikan, disetir. Yang sukanya biasanya makan 2 piring, ya besok 1 piring, itu nyetir. Ini ke nafsu. Wa ma aksaro tawaddudaka lil khalqi. Wama lan barang atau wama dan sesuatu, aksaro itu lebih banyak. Tuwaddudaka itu menyukai lil khalqi, marang makhluk. Maksudnya begini, apa yang menjadikan Anda banyak cinta makhluk? Yang orang itu kan lebih banyak mencintai makhluk. Nah, itu apa sebabnya? Ya karena apa tadi? Batninya, perutnya sama kemaluannya tidak dijaga. Maka wama aksarotu waddudaka lil khalqi, apa yang menjadikan Anda banyak cinta atau lebih cinta kepada makhluk? Wama aqallu tawaddudaka lil haqqi, apa yang menjadikan Anda sedikit cinta kepada Khalik. Maksudnya Khalik itu Allah Subhanahu wa taala. Lil haqqi itu sesuatu yang benar atau Allah. Itu pertanyaan. Apa yang menjadikan Anda banyak cinta makhluk, dan apa yang menjadikan Anda sedikit cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tanda tanya besar ya. Walau futihalaka. Ini terus seandainya lau futiha itu seandainya dibuka, walau futiha, seandainya dibuka laka kepadamu ya. Seandainya dibuka laka kepadamu, apa babun pintu? Seandainya pintu itu dibuka, apa babut tawaddudu, apa pintu cinta? Padahal ketika pintu cinta itu dibuka, ya, Anda dibuka pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau futiha laka babut tawaddud. Seandainya pintu Allah, seandainya pintu Allah itu, pintu cinta itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjemah bebasnya begitu. Jadi lau futiha, seandainya dibuka laka kepadamu, apa babun pintu? Apa babut tawaddud, pintu cinta atau pintu demen. Demen itu ya cinta. Ma'allahi, menuju Allah, pada Allah. Seandainya pintu cinta itu dibuka, ya, pintu cinta Allah itu dibuka, la ro'aita ajaibah, maka atau tentu Anda akan melihat. Ro'aita itu artinya melihat. Tentu Anda akan melihat al ajaibah, apa keajaiban yang dahsyat. Maka ketika Anda pintu kita merasa, makanya kemarin kita sudah membahas bahwa iyyaka an takhruja min hadidar wa ma dukta halawata hubbi. Janganlah Anda keluar dari bumi ini, atau mati dulu, jangan Anda mati dulu sebelum Anda merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah ini enggak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Nah, termasuk ini, maka ketika pintu cinta kepada Allah itu dibuka, wong kita itu nembak perempuan diterima itu rasanya sudah pelong ya kan? Diterima, saya cinta kepada, terus yang perempuan, iya saya juga, wah ini padahal maksud saya juga itu maksud juga nggak cinta maksudnya. Jadi itu saja
hati ini rasanya plong, apalagi kita dibuka pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang nggak bisa dilukiskan, nggak bisa digambarkan, susah. Maka orang yang sedang syauq atau sedang berasmara sama Allah itu orang kadang lupa. Jadi saking cintanya itu sudah lupa ya, apalagi kayak Laila Majnun itu sama si Qais sama si Laila itu sudah kayak begitu. Bekasnya saja tahu dia. Kan aneh itu. Ada Laila lewat itu tahu, oh ini bekasnya Laila. Oh itu kalau enggak cintanya luar biasa itu. Jadi dia memandangnya cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang, salah satu can ada ceritanya itu, ketika ada orang sholat terus si Qais itu lari-lari di depan orang sholat itu. Terus yang sholat, habis sholat dimarahi si Qais tadi. Kamu itu ada orang sholat lewat di depan saya begini. Nah, si Qais tadi tanya, loh kamu sedang sholat kok nggak ingat Allah kan? Padahal saya ini begitu. Saya ini sudah lupa sama yang ada yang sholat itu, saya nggak tahu ya. Saking jadi ingatan dan hatinya itu sudah, kadang orang yang shock, yang rindu itu begitu. Rok'atani fi jawfil laili tawaddudu. 2 rakaat di tengah malam. Rok'ata ini itu 2 rakaat fi jawfil laili, di dalam tengah malam. Tawaddudun itu disukai Allah Subhanahu. Tawaddudu itu disukai atau dicintai atau didemeni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya datuka lil mardo. Iya ada itu apa? Nengok apa namanya? Menengok itu, nengok orang sakit itu. Menjenguk ya. Iya datuka itu menjenguk siro, Anda menjenguk lil mardo kepada orang yang sakit. Tawaddudun itu juga disukai Allah. Nah ini salah satu hal-hal yang ini syariat ini. Anda sholat malam, Anda ini salah satu jalan menuju tadi, Anda menjenguk orang sakit, itu juga termasuk dicintai Allah. Sholat tika ala janaizi atau sholat jana ya, tawaddudun itu juga dicintai Allah. Ketika ada orang meninggal kita sholat jenazah, sholat ghaib. Atau as-sodaqatu ala masakin, atau sodako kepada orang yang miskin, itu juga termasuk tawaddudun disukai Allah. I'anatuka li akhihi al-muslim, atau i'ana itu artinya tolong tolong menolong li akhika kepada saudara Anda al-muslim yang muslim. Tawaddudun itu juga disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini jarang dilakukan, tapi orang-orang tasawuf, orang-orang yang kasih itu banyak, yaitu imatotuka ada. Imatotuka itu menghilangkan ada itu perkara yang membuat celaka. Imatotuka jadi menghilangkan perkara yang membuat celaka. Alat antoriki saking jalan. Jadi dia menghilangkan perkara yang di jalan itu kadang membuat orang celaka, itu diambil. Contoh, di jalan ada batu. Wah ini jarang ngelakuin ini, yang ngelakuin orang-orang yang kasem. Kalau yang bantu orang itu kita biasa itu sudah. Nah yang seperti ini yang jarang dilakukan. Ada duri di tengah jalan, kita ambil, kita singkirkan. Ada batang. Nah ini termasuk jalan-jalan itu tadi, termasuk dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya menghilangkan perkara yang membuat celaka di jalan. Nah, jadi diambillah, pokoknya ada apa aja diambil itu yang memang menurut kita itu bikin orang celaka. Ya, di tengah jalan ada batu, ada apa yang bisa buat celaka. Walakin syaifa, tetapi pedang itu al-matruha, kang ditajamkan. Apa namanya? Diasah. Itu ya taju itu butuh ila saidin, kepada pemegang atau tangan yang ada pedang di diasah itu apa namanya, landep apa? Tajam itu kalau yang megang tangannya enggak ahli pedang, itu berbeda dengan yang megang tangannya ahli pedang. Beda apa enggak kira-kira? Pasti beda dong. Muiz megang pedang tajam, tapi dia enggak ahli dalam memainkan pedang.
dengan ada orang yang ahli dalam memainkan pedang, megang itu pasti berbeda caranya. Cara megangnya beda, cara itu pasti berbeda. Maksudnya adalah kenapa kok ini di sini maksudnya yaitu tadi bahwa sesuatu yang dicintai Allah itu perlu orang yang ahli. Maka ahli itu nggak mungkin tahu-tahu muis terus nggak pernah belajar, tahu ini nggak bisa. Maka perlu belajar. Jangan ini juga perlu belajar. Sholat malam 2 rakaat perlu belajar. Nolong orang itu harus dibiasakan dari kecil. Makanya kalau didik anak itu nanti ya itu seumpama Jumatan, diajak Jumatan, udah punya uang 1000 kasihkan anaknya untuk masukkan ke kota amal. Itu kita ngajari kebaikan. Terus nanti seumpama ada apa itu anak itu suruh begitu. Nah itu lama-lama kebiasaan. Nah seperti ini ada pedang tajam. Kalau yang megang bukan ahli pedang pasti berbeda. Bisa pedang ini bisa salah apa? Salah sasaran, bisa buat begal, bisa buat macam-macam. Kadang malah bisa mukul diri. Tapi kalau dia ahli pedang betul, dia canggih atau lengannya itu kuat. Dari saidin ila saidin itu maksudnya tangan yang memegangnya itu kuat. Memainkannya itu berbeda. Wala ibadata anfa'ulaka minal dzikri, maka la ibadata, maka tidak ada ibadah anfa'u yang lebih manfaat laka kepadamu minal dzikri saking, maka ora ono ibadah yang manfaat kecuali dzikir. Kenapa kok begitu? Li annahu, karena stuni kelakuan yumkinu itu mampu dilakukan. Jadi yumkinu li'annahu karena stuni dzikir itu yumkinu itu mampu dilakukan asyaikha ing orang tua. Dzikir itu enggak harus orang tua, orang muda, anak kecil itu bisa. Mulutnya tinggal ngomong Allah itu bisa. Li'annahu yumkinu mampu dilakukan, karena dzikir itu mampu dilakukan oleh orang tua, al-kabiro atau orang yang sangat tua, wal maridolan orang sakit itu juga bisa melakukan dzikir. Alladzi kang layastati uqiyamu waruku'i wasujudi, yang memang orang sakit itu tidak mampu, layastati itu tidak mampu al-qiyamu apa berdiri, waruku'i dan ruku', wasujudi dan sujud. Zikir itu bisa dilakukan oleh siapa saja, mau anak kecil, mau orang tua, mau orang dewasa, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Maka ini pentingnya zikir. Jadi ketika Anda sudah bisa zikir tadi, yaitu tadi sifat wahdaniyat Allah dihadirkan, karena ini kunci. Karena itu kunci. Tariqatu ad-dukhulu ila ma'rifatillahi ta'ala. Waduh, ini jalan masuk menuju makrifat Allah. Ini berat nih. Wali. Jadi wali Anda kalau ini lakukan yang jalan-jalan yang kemarin ini kalau sudah masuk ini malah Yuda nggak mau ngaji. Jadi emang kitab ini agak serem, kalau bagi Yuda agak serem. Saya ngaji aja serem, apalagi Yuda. Kalau Yuda nggak serem memang nggak tahu, jadi nggak serem. Wa alam annal ulama wal hukama yu'arifuna ka kaifa tadkhulu ila Allah ta'ala. Ketahuilah wa alam, ketahuilah annal ulama awal hukama, teman sebetulnya ulama wa hukama dan para hukum atau ahli hukum atau ahli fikih, yu'arifunaka itu memberitahu kaifa tadkhulu, gimana cara masuk. Yu'arifunaka itu memberitahu, ulama tadi itu memberitahu kepada Anda kaifa tadkhulu, gimana cara masuk ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin saya sudah jelaskan soal mursyid, bahwa mursyid itu standarnya itu harus tahu soal fikih. Jadi dia ilmu syariat harus khatam selesai baru dia masuk ke thariqah atau ke tasawuf. Jadi kalau secara thariqah syariatnya nggak selesai, tanda tanya. Nah, itu bahaya. Maka kalau nyari mursyid itu, kalau nyari orang kiai, nyari ustadz itu gampang. Tapi kalau nyari mursyid susah, karena harus clear soal syariatnya.
Maka lah termasuk kitab ini itu dijelaskan di awal bahwa ini ta'alif al-imam jami' bainal ilmi syariati wal haqiqati. Imam Askandari ini adalah ulama yang ya, dia bisa menggabungkan antara ilmu syariat dan hakikat. Oh, ini susah. Biasanya orang kalau alim fikih ya fikih saja. Ini beliau ini bisa menggabungkan. Jadi ilmu syariat dan ilmu hakikat ini juga memang apa namanya kayak guru-guru itu ada yang umum ya, toreko itu ada yang umum, ada yang memang khusus tidak dibuka di setiap orang, itu ada. Jadi ketahuilah bahwa ulama dan ahli fikih. Jadi ahli fikih itu belum tentu dia itu nggak bertoreko loh ya. Ini yang harus dicatat. Atau belum tentu orang yang tasawuf itu nggak berfikih, sama. Itu sama juga. Lah, kalau Anda ingin mencari yang clear, itu berarti syariatnya selesai, torekohnya selesai. Nah, ini yang dua ini yang susah menggabungkan. Ada orang yang ahli fikihnya bagus tapi torekohnya enggak ini. Maka ada apa namanya kata-kata ulama itu ta'al bahwa orang yang memakai fikih tapi tidak memakai tasawuf itu fasik. Jadi barang siapa memakai fikih saja dia tidak memakai tasawuf itu fasik. Atau sebaliknya, orang memakai tasawuf, wah kita gayanya zikir kayak, tapi tidak memakai fikih itu zindik, itu lebih bahaya. Zindik itu kafir jadinya. Lebih bahaya. Kalau orang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, tidak tahu soal tasawuf, itu masih kategori fasik. Ya orang jelek juga fasik. Dia fasik. Tapi kalau orang tasawuf, orang belajar toreko tapi tidak belajar fikih, oh itu lebih bahaya. Jadinya zindik. Oh dia nanti akhir zindik itu dia mengeluarkan ucapan yang menyalahi aturan syariat. Maka itu banyak kejadian seperti itu banyak. Maka nyari mursyid itu harus yang benar, harus yang benar, yang secara syariat, ilmu syariatnya, fikihnya, usul fikihnya, macam-macam komplit, terus tasawufnya juga komplit. Nah itu jarang. Maka kalau kiai, ustadz banyak, Anda nyari kiai, guru ngaji banyak, tapi kalau nyari mursyid susah nyari mursyid yang betul-betul secara kapasitas keilmuan syariat dan hakikatnya itu clear, itu susah, maka jarang. Hal ro'aita mamlukan awaluma yustari, maksudnya begini. Hal ro'aita, apakah Anda tidak melihat mamlukan ing budak, awaluma ketika pertama yustari saya membeli. Apakah kamu tidak melihat seorang budak yang saya baru membelinya? Yasluhu itu pantas atau patut lil khidmati untuk melayani tuannya. Ini yang saya jelaskan kemarin. Ketika kita itu beli budak, itu nggak mungkin langsung kita setorkan ke majikan, ke bos, karena dia aturan mainnya belum tahu. Kayak orang biasanya orang nyari budak itu ditampung dulu, ya di PLK kan dulu, itu baru diserahkan. Nah, di PLK itu di briefing macam-macam, adabnya macam-macam. Nanti kalau dipanggil ini ya nyonya, itu kayak gitu itu ada begitu. Nah itu ada seperti itu. Nah tugas ini adalah tugas mursyid. Jadi kita ini diajari itu dulu. Jadi mursyid itu ngajarinya begitu. Jadi maka tapi mursyid itu beda dengan guru ngaji loh ya. Kalau guru ngaji setiap hari. Kalau mursyid itu kita nggak tahu jarak jauh. Yang tahu mursyid, kita nggak tahu. Ya kayak anak penyu itu. Nah cuman kita itu kadang kepedean. Wah si guru saya jauh.
Padahal guru kita itu memantau setiap hari. Wah, apalagi Allah Subhanahu. Coba bayangkan, mursyid manusia aja bisa mantul. Cuma Yuda di sana ngapain? Saya tahu sebenarnya, cuma saya diem aja. Nah, mursyid itu begitu. Mursyid itu mantau. Maka Anda yang sudah bertorekot itu hati-hati. Karena setiap hari itu kelakuan Anda dilihat oleh guru Anda. Saya ingatkan ya. Tiap hari Anda ngapain itu guru Anda melihat. Jadi Anda itu nggak bisa macam-macam. Oh, saya sudah kondang, wah kamu kemarin itu ngobor habis pacaran, kok mau kondang gimana? Nggak bisa. Itu gurunya tahu, gitu loh, tahu. Nah, ini saya ingatkan lagi. Maka yang menaikkan kelas itu ya bukan kita, tapi guru. Karena guru itu tiap hari tahu dia ngobor sehari ini ngapain ya. Nah, maka jadi mursyid itu berat. Kenapa? Karena secara syariat ilmunya harus mumpuni, secara torekoh dan secara wusul dia kepada Allah sudah clear. Dia akhlaknya lebih bagus, ininya lebih bagus, semuanya lebih bagus. Apa itu? Nenek. Maka diserahkan dulu kepada bal yu'ta liman yurabbihi, bal yu'ta liman yurabbihi wa yu'allimuhu. Maka bal yu'ta balik diberikan atau dikasihkan liman kepada orang yurabbihi dan yang merumat atau ngerumat. Apa itu bahasa Indonesianya? Yang merumat atau mengasuh. Jadi mursyid itu sama saja kayak pengasuh kita. Ya. Wa yu'allimuhu dan mengajari. Wa yu'allimuhu dan mengajari apa al-adab. Jadi mengajari sebelum kita itu masuk ke ruangan wusul atau kita sambung makrifat kepada Allah, kita itu sekarang di rumah diasuh, diajari adab dulu. Oh, kamu itu kalau zikir adabmu begini, kalau ini adabmu begini, kalau begini adabmu begini. Ini tugas mursyid. Loh Gus, saya ini ketemu mursyid aja belum tahu lah. Ini nanti penjelasan terakhir. Diajarinya itu bukan besok kamu makan ini, bukan begitu caranya. Makanya harus tahu orang yang bertorekoh. Kalau tidak tahu Anda gagal bertorekoh. Gus, saya kan kayak gobor, saya nggak pernah ketemu Gus ini. Nah, berarti itu belum lulus. Nah, maka sekarang jalankan aja ritual yang biasa dijalankan itu aja. Udah nggak usah bahas saya nanti lulus apa enggak, nggak usah itu, nggak penting. Nah, kan banyak pertanyaan begitu. Saya gimana ini Gus? Saya nggak pernah ketemu, nggak. Nah, itu nanti ada, nanti dibahas di belakang. Ba'in sholaka wa arafa al-adabu qodamahu. Ba'in sholaka ketika sudah patut atau sudah pantas ya. Ketika si murid tadi sudah pantas wa arafa al-adabu dan dia sudah mengetahui adab-adabnya. Kalau wirid begini, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ketemu orang begini, kalau ini sudah adabnya sudah clear, qodamahu lil maliki, maka segera mengajukan pelayanan kepada raja. Maka mursyid ini tadi sudah pas untuk khidmah kepada atau makrifat kepada Allah dilepas. Wa kadza auliya radhiyallahu anhum bi yusahibuhum al-muriduna. Begitu juga kayak wali-wali. Wali-wali itu juga sama. Yusahibu itu menemani muriduna, itu menemani atau ngancani murid-muridnya kata yarju sehingga dia menuju roja apa ini sudah datang bihim ila hadrati malang Allah Subhanahu. Ila hadrati itu maksudnya sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama wali-wali itu juga begitu. Jadi ketika muridnya itu sudah merasa pantas, adabnya bagus, ketemu orang ini udah dilepas sih. Nah, tapi dilepas itu bukan kok tahu layangan nggak, kalau diulur, kalau kejauhan ditarik, kedekatan dilepas lagi. Ya itu prakteknya kayak begitu. Nah, itu mursyid itu tugasnya begitu. Yang jadi masalah kan begini, lu mursyid itu kan satu orang, muridnya itu
ribuan dan jutaan. Wah ini Mbak, kamu nggak sampai nanti gimana ini Gus? Nanti itu nanti, yang penting ngaji dulu. Nggak sampai. Nanti kalau sudah saatnya. Kalau awami itu seperti orang yang ahli berenang ya kalau namanya. Ida aroda ketika kita menginginkan ayu alima itu untuk mengajari atau mengajari asobiyu siapa orang anak kecil. Anayu alima sobiya kita mengajari anak kecil al auma ing berenang yuhadihu, maka kita sebagai ahli berenang itu yuhadihu ngasih pengarah. Jadi ketika kita itu ahli berenang, ketika mau mengajari anak kecil berenang, maka kita dikasih arahan, kamu masuk dulu pemanasan dulu biar nggak kram, lari-lari kecil dulu, nah, terus ini setelah itu masuk. Belum, ketika Anda masuk Anda kasih arahan, tangannya begini, ininya begini, itu arahan. Nah ini mursyid itu begitu, maka biasanya dikasih ritual, kamu baca ini setiap apa itu baru makomnya, baru makom dasar. Karena taunya ya cuma hanya baca, pokoknya saya begini doang, nah, itu belum sampai nanti. Nanti kalau perjalanan itu jalan, itu nanti dia akan tahu sendiri dengan bimbingan mursyid. Loh, saya nggak pernah ketemu, akan tahu sendiri, ya itu nanti urusannya. Illa anna yuslihal auma wahdahu, sampai bisa atau sampai pantas, yusliha itu pantas atau bisa, al auma yang berenang, sampai anak tadi itu bisa berenang sendiri. An yuslihal auma wahdahu itu sampai anak kecil tadi itu bisa berenang sendiri. Ketika dia sudah berenang sendiri, fa'idha sholaha, ketika dia sudah bisa atau sudah patut, yajjar, maka akan melepas ya fil lajjati, di dalam tengah laut, watarkuhu, dan meninggalkannya. Ketika Anda Yuda sudah dianggap sudah profesional dalam berenang, maka si mursyid tadi itu akan melepas atau nyebono di dalam laut dan meninggalkannya. Itu tugas mursyid. Maka berat, tugas mursyid itu berat. Orang ribuan orang terus ngurusin jutaan umat, gimana, berat. Maka saya ingatkan Anda yang ikut thariqah, hati-hati, karena tiap hari diawasi. Kira gampang. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah. Ini sudah ada wa iyyaka, lan kepada Anda atau berhati-hatilah. Antak takida an la yutawas salu. Janganlah kamu mempunyai keyakinan. Antak takida itu maksudnya janganlah kamu mempunyai keyakinan. Jangan sampai Anda mempunyai keyakinan an la yutasawalu, bahwa tawasul itu tidak bisa bil anbiya'i wal auliya'i wassolihin. Jangan sampai Anda itu ikut thariqah tapi tidak punya, Anda punya etikot di hati, wali, nabi, orang soleh itu tidak bisa mentawasuli atau tidak bisa gantol kita. Ketika Anda ikut thariqah punya keyakinan batal, thariqah Anda batal. Maka jangan sampai punya itu. Maka di hati ini ditanamkan bahwa orang-orang soleh, wali, ulama, anbiya itu bisa membimbing atau menggandul kita nanti. Nah, itu syarat masuk thariqah atau syarat kita sambung itu. Jadi kadang itu nanti kalau di pertengahan perjalanan itu kadang ada agak sombong. Murid itu agak sombong. Wah, ternyata saya sudah masuk itu. Nah, dia melupakan gurunya. Oh, wassalam, itu bahaya. Otomatis hilang sudah. Nah, itu nanti itu cobaan tak thariqah itu begitu. Oh, sudah ternyata, wah, saya sudah merasakan ini, saya sudah merasakan itu. Terus dia lupa gurunya. Wah, yo, hilang. Maka ini termasuk wa iyyaka anta takida an la yatasawwalu bil anbiya wal auliya. Jadi jangan sampai Anda punya itikat bahwa nabi, aulia, orang wali atau orang solihin itu tidak bisa
kita tawasul. Maka kita harus yakin itu bahwa guru-guru kita itu bisa menolong kita, bisa membantu kita itu. Maka sering-seringlah membaca Fatihah buat guru-guru. Fa innahum wasilatun ja'aluha Allahu ilaihi li anna kulla karomatin lil wali hiya syahadatun bisiddiqin nabi. Fa innahum wasilatun, fa innahum wasilatun, maka sebenarnya wasilah tadi itu ja'alahan dadekaken ha ing wasilah sapa Allah, maka Allah itu menjadikan wasilah tadi itu li anna kulla karomatin, karena setiap karomahnya lil wali, karomahnya wali itu syahadatun bisidqin nabi, karomahnya wali itu adalah saksi kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan, jadi Anda kalau melihat karomahnya wali itu yang paling Anda ingat dulu itu satu, bahwa orang, tapi rata-rata orang itu begini, ketika ada wali karomahnya kelihatan, itu dia langsung spontan, wah hebat nih, wah wali itu. Jangan itu, nah, tapi Anda meyakininya bahwa karomahnya wali itu adalah saksi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ada Nabi, ya wali-wali itu nggak punya karomah. Jadi kita larinya ke sana dulu. Oh iya, memang wali tadi hebat, ya. Tapi yang paling penting tadi bahwa karomahnya wali tadi itu adalah saksi bahwa kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di anaha kerana kronos tuhuni karomah, ya. Li anaha itu larinya ke karomah. Jarot itu berjalan, karomah itu berjalan, ya. Ala aidil auliyai, di tengah-tengah wali. Jadi kalau ada wali itu karomahnya itu berjalan di tengah-tengahnya itu. Itu kalau wali, ya, nggak tahu kalau nggak wali. Itu contoh misla khorokil adati, kayak orang yang khorokil adat yang aneh-aneh itu. Wal masyi alal ma'i, dan berjalan di atas air. Itu banyak, ada wali berjalan di atas air. Wat toironi fil hawai, dan apa namanya, terbang di awang-awang. Wa akhbaril mughibati, ghaibati, itu enggak ada memnya itu. Wa akhbarul ghaibati, ghaibati. Wa akhbaru itu menceritakan atau menjelaskan hal-hal gaib. Wa nabil ma'i, dan mengeluarkan air. Oh, itu wali itu ada yang karomahnya itu, oh itu keluar airnya, oh, itu keluar langsung. Oh di sana keluar langsung, itu ada. Jadi karomahnya wali itu dia berjalan seiring di mana wali itu berada. Jadi seandainya wali itu pergi kemana, itu pasti karomahnya itu ya terus. Nah, tapi seandainya kita mengetahui bahwa ada ulama atau kiai atau wali itu kelihatan karomahnya, kita melihat dengan nyata, yang pertama wajib kita bersaksi adalah bahwa karomahnya wali itu adalah kebenaran, saksi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Oh, itu yang tingkatan keyakinan paling besar. Nah, tapi kebanyakan orang itu nggak begitu. Kebanyakan orang ketika ada wali itu ada, ini wali, mau masalahnya begini, ini yang dipuji si walinya. Iya apa enggak kira-kira? Rata-rata begitu. Padahal itu salah. Ya itu benar, tapi yang betul itu yang tadi, bahwa ketika Anda melihat karomahnya wali, bahwa karomah itu adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ini tingkat kepercayaan yang tinggi. Saya ulangi lagi, ini tingkat makom yang tinggi. Kalau Anda makomnya sudah sampai ketika seumpama melihat ulama atau kiai, Anda, wih kiai itu tadi berangkat dari Jakarta kemana? Padahal naik mobil, saya naik pesawat kok duluan kiai. Itu kayak kan keramat.
keramahnya keluar. Itu Anda jangan langsung wah dia ini top. Tapi yang Anda yakini adalah bahwa karomah tadi adalah saksi kebenaran Nabi Muhammad. Baru setelah itu Anda memuji wali. Oh, wali ini memang top ini, kiai ini top. Nah, itu baru begitu. Tak ajarin cara bertasawuf gitu. Jadi ketika Anda masih itu salah. Nah, salah. Jadi kayak wali itu punya karomah berjalan di atas air. Nanti saya udah praktek gitu nanti. Harus terbang di angan-angan, di awan-awan. Nah, dan ini menjelaskan sesuatu yang gaib. Nah, saya ulangi lagi, sesuatu yang gaib itu bukan soal jin. Terus ada orang cerita jin, iblis ini, kelihatannya tahu semua. Ya dia temennya kok nggak tahu gimana. Nah, saya ulangi lagi, bukan soal itu, tapi soal hal yang gaib itu soal Allah, soal neraka, surga, soal alam malakut, alam itu. Jadi bukan soal dia cerita jin, cerita macam-macam itu terus dianggap dia tahu, bukan. Li'annahum kronos tuhune wali aulia lam yuktau dzalika illa li ajlihi. Li'annahum karena wali tadi itu aulia lam yuktau itu tidak diberi. Lam yuktau itu tidak diberi siapa aulia dzalika illa li ajlihi. Wali itu tidak diberi karomah seperti itu kecuali untuk menambah kebaikan illa li ajlihim, kecuali untuk menambah kebaikan dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi lagi, ini agak betul. Ketika ada wali, dia keluar karomahnya, tapi orang-orang di sekelilingnya itu tidak malah mendekat kepada Nabi atau meyakini syariat, walinya disangsikan. Seandainya Yuda terus tahu-tahu dia berjalan di atas air, terus orang yang melihat itu bukan wah Yuda ini kiai ini, bukan malah mendekat ke malah wah itu palsu lah, itu berarti walinya dipertanyakan. Jangan-jangan ini wah gitu lah, itu dipertanyakan. Jadi itu maka syaratnya tadi itu pokoknya bersihkan cermin hati dengan kholwat, zikir hingga intinya kita itu benar-benar kalau sekali-sekali lah ya setengah jam ya nggak usah lama-lama atau 15 menit kita dikunci sendiri, udah nggak usah sosokan saya mau membaca sholawat 100.000 saya mau membaca, nggak usah itu, nggak usah 70 kali. Nah, 70 kali aja itu aja. Enggak, tapi ini ketika menyendiri ya, itu yang ada kita menjelek-jelekan diri kita sendiri. Bahwa saya ini orang miskin. Saya ini miskin ya Allah. Saya ini lemah. Kalau enggak ketemu nasi sehari aja bingung. Saya ini miskin. Berarti Allah Maha pemberi rezeki, Maha kaya. Saya ini lemah berarti Allah Maha. Udah itu aja 15 menit saja udah. Tapi serius ya, serius betul-betul. Nah, sambil wirid la ilaha illallah, tapi dengan syarat wahdaniyat. Maka wali-wali itu nggak pernah wirid panjang-panjang itu. Kalau nggak ini, karena apa, di hatinya sudah tak. Itu sudah kalau sudah sambung itu antara detak jantung sama lafal sama ucap Allah itu sudah bareng. Dek pasti di hatinya Allah, dek lah. Itu sudah begitu. Kalau makomnya sudah tinggi itu sudah begitu. Maka sekali-sekali kita bercermin, istilahnya kholwat sendirian. Iya nggak harus di gunung atau di mana, nggak ada kuburan, jangan malah kita nyari togel, enggak, jangan. Udah di dalam rumah, di kamar sendiri kunci. Jadi hatimu harus ingat dengan Allah agar cahaya menyinari. Jadi ketika hati kita itu ingat kepada Allah, cahaya itu terus ada, terpantau.
Ayo sibukkan lisan kita berzikir mengingat Allah. Sibukkan ini memang kalau nggak dilatih atau nggak bisa otomatis itu nggak bisa. Sok-sokan saya mau jadi itu nggak bisa. Maka perlu dilatih. Maka ini salah satu latihan ngaji ini. Latih. Jadi sibukkan lisan Anda berzikir mengingat Allah. Sibukkan hati itu yang ada cinta Allah. Walaupun nggak bisa, walaupun kenyataannya baru, waduh besok di PHK, masih nggak apa-apa. Tapi waduh ini besok saingan bisnis banyak, nggak apa-apa. Tapi belajar bahwa di hati ini, waduh ini lockdown, gimana ini? Itu nggak apa-apa. Tapi belajar di hati ini hanya cinta kepada udah belajar. Sibuk. Yang paling penting adalah sibukkan tubuh kita ini untuk taat. Jam kerja, makanya kemarin jamnya kerja, jamnya makan, jamnya ngopi, jamnya ngaji, jamnya tidur. Itu udah, ada itu berjalan sesuai rencana ya. Saya yakin kita makrifat nanti. Maka zikir itu gimana ayatnya itu? Wala dzikrullahi akbar. Jadi tidak ada yang lebih besar kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadkuruni adkurkum wa washkuruli wa wala takfuru. Maka ingatlah kepadaku, nanti niscaya aku akan mengingatmu. Maksudnya mengingat itu begini ya, ketika kita ingat kepada Allah, terus Allah mengingat kita itu bukan kok mengingat begini. Oh iya Yuda, bukan begitu. Saya ulangi, kita semua Yuda terus ingat kepada Allah. Ya Allah, saya miskin ini, perut saya lapar atau macam-macam. Itu bukan kok Allah. Oh iya saya ingat, bukan. Tapi Allah itu mengingat, itu disertai. Ketika Allah mengingat ini, itu disertai rahmat, disertai ampunan, disertai pertolongan. Oh itu pasti. Maka begini, kita ini dalam rangka membaca la ilaha illallah bolak-balik yang setiap hari itu ada satu kata Allah pas kita keluarnya ikhlas. Itu ketika pas itu Anda minta apapun pasti diijabahi. Pasti. Tapi kenyataannya kita itu baca la ilaha itu paling hanya di mulut. Lisan. Hanya di lisan. Tapi di hati itu belum. Itu belum. Karena ketika sumbernya itu Anda minta apa dikasih. Dan dikasihnya mudah, nggak harus sampean kerja begini, nggak, itu ada caranya sendiri, Allah yang mikir. Nah, cuman kita belum pernah melakukan itu, sambung ikhlas. Nah, maka kalau menurut Kiai Said itu zikir itu kan ada 3, zikir zat, zikir asma, zikir sifat. Jadi ketika kita itu zikir, ya kalau kita pengen kaya ya ngomong aja sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rozak, Allah maha kaya, minta uang, enggak apa-apa, boleh itu, boleh. Ya Rozak, pokoknya intinya memuji Allah bahwa Allah itu maha kaya, saya makhluk lemah, saya minta uang. Nah, nanti kalau zikir asma itu, zikir pertama zikir asma, kedua zikir sifat. Zikir sifat itu Anda sudah nggak pengen kaya, Anda sudah nggak pengen istri cantik, Anda sudah nggak pengen macam-macam itu pokoknya. Mobil banyak, rumah gede, itu sudah nggak ada. Yang ada itu Anda pengen sifatnya Allah nempel pada kita. Itu luar biasa. Allah Maha Rahman Rahim, itu Anda dikasih sifatnya sedikit saja, itu pasti orang sedunia ini suka sama Anda. Itu suka enggak, tak jamin. Anda Allah Maha Rahman atau Maha Kaya, Ar-Razak, Anda dikasih kekayaannya sedikit saja, itu orang sedunia kalah kekayaannya sama Anda, saya jamin. Maksudnya kaya itu bukan kaya yang bandingan kamu pikir, ini terus mobilnya banyak, enggak. Maka banyak wali itu yang perasaan nggak pernah kerja, nggak pernah ngapa-ngapain, sukanya malah ngasih orang duit. Oh banyak itu. Dia itu nggak pernah, tapi suka membantu. Ada orang datang dikasih. Padahal kadang orang datang itu cuma dikasih tegesan rokok ya. Tahu nggak? Ini rokokan terus rokoknya dikasih. Tegesannya saja itu. Itu kalau benar-benar dia itu wali. Ya, tadi
bisa menjadikan Anda yang macam-macam lah, itu kepercayaan nanti. Bisa percaya begini, atau nanti dikasih airnya saja, kita minta air berdoa, itu hidup kita maka di sini Anda jangan sekali-sekali bahwa wali, aulia atau orang soleh itu tidak bisa memberi syafaat atau tawasul. Kita harus meyakini itu. Kalau Anda tidak yakin itu berarti gagal Anda bertoreko. Maka tapi kita harus tahu ya antara perbandingan toreko sama tasawuf sama fikih. Ini harus tahu betul kuncinya di sini memang. Maka kemarin kita habis ngaji fikih, sekarang ngaji tasawuf. Jadi kita harus tahu. Jadi man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafatak qotib. Barang siapa yang tidak barang siapa bertasawuf tapi tidak berfikih, atau barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, dia pasti fasik. Atau sebaliknya, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak fikih, zindik. Oh, ini lebih bahaya. Karena apa? Karena dia nanti pasti mengeluarkan statement-statement yang tidak sama dengan Al-Quran dan hadis. Yang leneh. Bahaya. Maka nyari guru torekoh itu harus yang lempeng, yang gak aneh-aneh. Nah, sekarang kan orang nyarinya yang suka yang aneh-aneh. Oh iya, saya nyari guru di sana aja. Kenapa? Orangnya suka bisa terbang. Oh, itu aneh-aneh. Nyari guru torekoh itu yang standar, yang biasa-biasa saja. Makan lapar ya makan. Naik pengen ke Jakarta ya naik mobil, pengen ke ini ya naik pesawat, itu standarnya begitu. Enggak kok pengen ke Jakarta terbang, itu aneh-aneh. Nah, ya makanya kalau ada guru toreko mursyid yang begitu saya enggak nyari. Ini nyari yang biasa-biasa, ketika lapar makan, ketika haus minum, itu saya yang cari. Gitu. Ya. Muhasabatun nafsi wa alam.